Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, kembali lagi di episode Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Seperti biasa, di Ngariung ini selalu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi dan inovasinya terkait Kota Bandung. Namun sebelum kita masuk ke episode ini, tentunya bagi para wargi Bandung yang belum menonton episode Ngariung sebelumnya bisa dicek di channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, komen, share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe. Oke, dengan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan informasi dan informasinya seputar inovasi yang ada di Kelurahan Sarijadi. Mungkin tidak perlu waktu lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kang. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah narasumber yang akan membagikan informasi dan inovasinya kepada kita semua. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu, Ibu ke sebelah sana, silakan. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi Bandung, sampurasun. Saya Epi Sophia Tusti SAPMAP, Lurah Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan terkait dengan Selayang Pandang Kelurahan Sarijadi. Kelurahan Sarijadi Ya, boleh, memiliki Ibu, luas 157,06 hektar dengan jumlah penduduk 25.196 jiwa. Terdiri dari laki-laki 12.905 jiwa, perempuan 12.244 jiwa yang tersebar di 11 RW 100 RT yang mana secara geografis berdekatan dengan sebelah utara Kelurahan Gerlong, sebelah timur Kelurahan Sukarasa, sebelah selatan Kelurahan Sukawarna dan sebelah barat Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Kelurahan sekian sementara. Itu untuk dari profil singkat seputar Kelurahan Sarijadi itu Ibu ya. Mungkin Ibu sekarang saya ingin tahu nih apa kira-kira ada apa aja nih di Kelurahan Sarijadi ini, inovasi atau terobosan-terobosan yang ada di Sarijadi ini, mungkin bisa dijelaskan Ibu itu. Terima kasih. Saya masuk menjadi lurah Kelurahan Sarijadi 2019. Adapun alhamdulillah ada beberapa inovasi yang salah satunya terbentuk KBS Ngagelis Lembur Sorangan, keduanya inovasi Ngagelis Lembur Sorangan yang di-IGA, ketiganya KPSM dan keempat Sambar Cepilah. Sambar Cepilah, ya. Itu jadi ada 4 ya bukannya dari ini itu. Saya agak menarik sama yang namanya Ngagelis Lembur Sorangan Ibu. Itu apa sih Ibu Ngagelis Lembur Sorangan itu? Saya sebelumnya saya belum mendengar gitu di kelurahan-kelurahan sebelumnya. Berawal dari ada informasi di grup terkait lomba inovasi Government Award di tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, karena kita sedang menata wilayah pada saat itu, kita fokus di RW 4. Alhamdulillah setelah kita membaca kriteria dari persyaratan inovasi itu ternyata bisa masuk lebih ke infrastruktur waktu itu ya, karena di situ kita bagaimana kegiatan Ngagelis Lembur Sorangan, dan kebetulan kebanyakan AS saya lurahnya juga perempuan, sekrahnya perempuan, dan kasih-kasih serta ASN lainnya juga perempuan, sehingga akhirnya tercetuslah Ngagelis Lembur Sorangan. Ngagelis itu identik dengan cantik, bagaimana menata wilayah kita yang lebih cantik dari yang sehingga masyarakat bisa betah, orang lain yang melewati ke kawasan kita, ke wilayah kita akan merasa betah dan tertarik dengan penataan yang ada di kita. Pada saat itu Ngagelis Lembur Sorangan dengan kita membuat mural 3 dimensi berupa sajadah terbang, sungai, kita seakan-akan menyeberang sungai padahal kita ada di jalan, di jalan dan ada di tembok itu. Terus ada perahu, seakan-akan kita lagi naik perahu, terus ada tebing-tebing dan lain-lain. Di sana sangat cantik, ada kurang lebih 20 mural 3 dimensi. Kebetulan yang membuatnya itu adalah warga kami sendiri, warga RW 4. Mereka berswadaya dengan RW-nya. Kita hanya mereka menyediakan cat yang khusus, tapi skill dari membuat mural tersebut itu murni dari
warga di RW 4 sendiri, kebetulan Karang Taruna gitu. Jadi sehingga ini potensi yang ada di kami. Pada saat itu setelah kita iseng-iseng mengikuti lomba tersebut, akhirnya alhamdulillah mendapatkan untuk skala wilayah nasional mendapatkan skor tertinggi 167 tingkat kematangan. Karena ini kalau inovasi sendiri yang di IGA itu adalah seluruh satu kabupaten kota yang didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri dan alhamdulillah kita masuk kriteria kewilayahan, masuk kematangan tertinggi. Cukup hebat ya Ibu, dengan dari masyarakat dibikinnya sama masyarakat, dan tentunya ini kan balik lagi ke masyarakat gitu ya. Betul. Biasanya kan kadang pengen memperindah tapi kita cuma bisa memanggil orang buat memperindah daerah kita, tapi ini mah dari potensi masyarakat di kita sendiri. betul, ya. Betul. Oke, untuk saya pengen tahu nih Ibu, buat tempatnya itu memanfaatkan ruang seperti apa sih Ibu? Apakah ruang umum kayak tembok biasa di pinggir jalan, atau misalkan emang ada lahan khusus yang tidak terpakai dan dimanfaatkan seperti itu? Gimana sih, Bu? Kebetulan awalnya kita yang di Ngagelis Lembur Sorangan di RW 4 itu memanfaatkan jalan gang. Memanfaatkan jalan gang di area GSG di RT 4 RW 4 itu jalan gang itu yang kita sulap dibuat ke 3 dimensi tersebut, dan ada tembok-tembok di area GSG kita buat juga di dinding temboknya untuk beberapa mural yang tentunya akan lebih mempercantik gitu. Jadi intinya pada saat itu kebetulan di tahun 2020 sedang musibah COVID-19, sehingga akhirnya itu adalah solusi terkait dengan bagaimana supaya masyarakat tidak bepergian keluar wilayah karena pembatasan wilayah tersebut. Akhirnya alhamdulillah kita setelah ada satu lokasi di sana, masyarakat bisa memanfaatkannya, dan ada beberapa warga lain juga di luar RW tersebut yang ikut berspot foto di sana, selfie. Karena ini saya himbau tidak harus ke alun-alun atau ke yang lain, kita di sini juga ada. Gitu ya. Jadi Kelurahan Sarijadi ini punya daya tarik sendiri gitu. Betul. Ya. Dengan Ada dari Bogor kebetulan lagi main, difoto di sana gitu. Mampir-mampir dulu. Ya, ternyata bukan terasa atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, tapi dari masyarakat jauh pun yang lagi berkunjung, alhamdulillah. Oke Ibu, kan ini maksudnya itu banyak elemen masyarakat yang dilibatkan gitu ya dalam program ini. Bagaimana sih membuat para masyarakat itu ikut tertarik dengan inovasi ini? Apakah emang ini berawal dari masyarakat kah yang mengajukan, atau dari kelurahan sendiri yang meng-hire atau mengajak masyarakatnya? Kebetulan pada saat itu kita sering monitor ke lapangan, silaturahmi dengan warga. Pada saat itu kita melihat potensi yang ada di RW 4 tersebut ya. Ini memungkinkan karena di sana juga di area GSG sudah banyak penataan-penataan yang sudah lebih dulu dilakukan. Tentunya ini kita tinggal mendorong ke warganya, ini coba, ini ada potensi, kebetulan yang punya skill itu menawarkan. Ya udah buat segera gitu ya. Akhirnya Bu periogi chat, ya udahlah, tapi ramung 200.000 gitu ya, tapi jadi cantik. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi kita hanya menstimulus hanya 200.000, tapi masyarakat sendiri mengembangkan sendiri karena setelah dibuat satu akhirnya bagus. Akhirnya Bu Abi Pali dihoyong seperti itu. Jadi pengen juga gitu kan Kabita sehingga akhirnya satu kawasan itu terintegrasi menjadi spot-spot yang dapat muralnya 3 dimensi dapat dimanfaatkan. Muncullah keirian yang bagus gitu ya, iri, gitu. Daerah sana kebanggaan bagus nih, juga. Pengen juga dong daerah saya juga gitu ya. Itu satu RW. Setelah itu maju ke RW lain. Oh iya, jadi nggak cuma satu RW itu doang berarti Bu? Nggak, ya alhamdulillah setelah itu karena ternyata RW lain juga tertarik, dan kebetulan pada saat itu saya di RW 3 bersilaturahmi dengan Pak dari DLH, waktu itu Pak Kabid, Pak Sopian, kita ngobrol karena ada potensi KBS. Lurah, Sarijadi ini punya potensi, siap tidak siap? Akhirnya kita buat di RW 7 karena kita RW 3 sudah ada, RW 4 sudah ada dengan
inovasi tersebut kita lanjut ke seberangnya adalah RW 7. Kita buat RW 7 dan launching di bulan April. Waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota Pak Yana. Alhamdulillah kalau di Halo Bandung dan Humas itu viral untuk naik ya. KBS Ngagelis Lembur Sorangannya, karena di sana sama juga, di sana juga di RW 7 ada skill dari ITB dan dari Unpar kalau nggak salah ya, dari dosen yang punya skill untuk membuat tiga dimensi. Berarti itu. Jadi punya sumber daya manusianya yang luar biasa. Banyak gitu ya. Bukan hanya di satu RW. Iya, betul. Jadi dari setiap RW juga punya potensi SDM yang masing-masingnya. Kita tidak akan mengadopsi satu RW harus sama dengan RW lain, tapi kita arahkan masyarakat silahkan inginnya seperti apa. Gitu ya. Karena di sana punya potensi. Kalau kita batasi, nanti duplikasi jadi seragam, kurang bagus juga ya. Tapi kita bagaimana kita dorong, ini ada potensi ini, silahkan kembangkan sendiri. Alhamdulillah RW 7 sendiri itu sampai sekarang udah 5 tahun bertahan untuk KBS-nya. Malahan banyak inovasi yang nantinya akan muncul di sana. Seperti yang tadi Samber Cepilah itu. Oh iya, yang Samber Cepilah. Oke, mungkin selanjutnya Ibu. Terkait kawasan bebas sampah nih ya, apa sih yang menjadi motivasi untuk mendorong program tersebut, kawasan bebas sampah KBS itu kan Bu ya? Kawasan bebas. Apa sih motivasi yang menjadikan program itu? Pertama, kalau dilihat bahwa KBS itu program yang bagus, keduanya melihat SDM juga bisa jadi unggul, dilihat dari tatanan masyarakat dan secara geografis juga memungkinkan. Kita memiliki TPS Sarimadu, ada potensi di sini kebetulan Pak RW-nya mantan Sekdis DLH dan banyak penggiat-penggiat lingkungan yang ada, sehingga ini kita tidak menjadi potensi kita bagaimana kita sama-sama untuk melangkah menuju KBS kawasan bebas sampah, karena dan masyarakatnya tidak susah Kang. Ini masyarakatnya asal kita tiasa ngarayu panggilannya bisa merayu warga, terus kita menyampaikan bahwa ini masalah sampah ini adalah masalah bersama, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita sebagai penghasil sampah tiap hari harus bijaksana melakukan sampah tersebut dengan pendekatan bagaimana masuk ke hati yang bersangkutan. Itu akhirnya bisa berkelanjutan karena kena hatinya untuk melakukan. Saya juga sendiri udah dari 2021 sampai sekarang tidak ada yang sampah yang keluar dari rumah, karena kita juga sebelum mengedukasi warga kita sendiri udah melakukan. Mulai dari diri sendiri ya Bu ya, sebelum mengajak orang lain tentunya kita pun harus menjadi pelopor juga gitu ya. Masyarakat juga lihat kita teh, kan saya kalau ada sampah di jalan masukin kresek, simpen di motor, akhirnya mereka aduh malu dia nggak lurah. Lihat lurahnya aja kayak gitu, masa kita yang ngikutin. Kalau lihat motor saya itu aduh cepet itu lurah udah datang gitu. Jadi karena ya kita harus memberi contoh ke masyarakat juga, karena di sanalah trust atau kepercayaan dari masyarakat yang dibutuhkan. Di saat era sekarang ya, kita terdepan memberi contoh dulu, karena kalau kita terlalu banyak ngobrol, kalau di kenyataannya tidak sesuai, ini akan susah. Iya, Bu ya. Akan sangat susah mengajak masyarakat. Baik, Bu. Untuk program ini berarti yang ikut siapa aja sih Bu dari dalam program ini tuh? Dari masyarakat, dari kelurahannya atau misalkan komunitas? Ya. Permulaan kita sosialisasi antar pengurus RT dan RW dulu dengan PKK, stakeholder dan tokoh masyarakat, DKM dan sebagainya di GSG RW 7. Pada saat itu, setelah itu mereka tertarik, akhirnya kita sosialisasi di gang per RT. Sampai selesai di 8 RT-nya. Setelah selesai 8 RT, terus kita buat tunjuk petugasnya, bentuk kelompok swadaya masyarakatnya, itu yang akan menggerakkan, membantu kita yang tentunya dengan setelah kita terbitkan SK yang di launching diserah. Terus kita adakan lomba-lomba untuk bagaimana lomba kebersihan antar gang, antar RT. Kita sediakan fasilitas piala waktu itu, karena untuk bagaimana masyarakat termotivasi
sediakan piala dan hadiah yang akhirnya kita acarakan dalam satu event swadaya masyarakat dengan sewa tenda dan panggung dan lainnya kita lakukan di sana dan kita undang secara masyarakat yang mengundang, bukan kami, bukan pemerintah, bukan lurah yang mengundang, tapi kelompok masyarakat itu yang telah kita bentuk dalam kelompok KSM, KBS Ngagelis Lembur Sarangan yang mengundang pimpinan gitu yang difasilitas. Alhamdulillah di luar dugaan pimpinan hadir karena ini luar biasa lah pada saat itu meskipun masih suasana Covid, tapi ternyata alhamdulillah rintik-rintik hujan waktu itu tapi tidak mengurangi kemeriahan dari kegiatan tersebut. Rintik hujan biasanya turun berkah. Amin. Karena sampah juga harus jadi berkah ya. Gitu, iya. Sampah juga harus jadi berkah. Turun keberkahan gitu. Amin, ya. amin, amin. Oke Ibu. Dan itu program itu masih berkelanjutan sampai sekarang? Alhamdulillah sudah 5 tahun ya itu kita berceritanya per RW ya karena kita kita kan penataan kita progres itu tidak langsung satu kelurahan tapi kita lihat per RW tapi terintegrasi. Sudah RW ini yang mana yang berdekatan karena supaya nanti jadi kawasan seluruh RW kawasan dalam skala kelurahan itu terintegrasi semuanya menjadi KBS. Jadi kita karena ini yang berdekatan karena petugas sampahnya juga kurang lebih sama gitu ya sehingga akhirnya setelah dari RW 4 kita lanjut ke RW 7. Di RW 7 nanti kemarin di 2024 ada Samber Cipilah. Dari 2021 tadi 2020 di Ngagelis Lembur Sarangan di RW 4, lanjut 2021 di awal tahun terbentuk KBS Ngagelis Lembur Sarangan dan di bulan Agustus kita hanya diberi waktu sebulan terbentuklah KPSM. Jadi di bulan Juli pada saat itu kami diberi informasi oleh pimpinan Pak Camat, Bu Lurah siap enggak ini ada kegiatan 1 bulan tapi harus launching. Itu alhamdulillah. Meskipun maraton, tapi kita kan penyuluhan edukasi door to door ke warganya udah lama. Jadi pada saat, karena itu fungsinya kita sering turun ke lapangan mencicil. Pada saat ada program, siap tidak? Ya itu tinggal melanjutkan. Tadi nggak dengar ada KPSM Ibu. Apa sih KPSM itu mungkin bisa dijelaskan Ibu? KPSM itu adalah kawasan pengolah sampah mandiri. Pengelolaan? Ya kawasan pengolah sampah. Pengolahan sampah secara mandiri yang alhamdulillah di tahun 2021 di Agustus launching kepala daerah dari mulai ketua DPR Pak Wali almarhum Pak Odet mungkin terakhir ke kami wakil wali kota semua kepala dinas Asda asisten itu hadir di sana. Masya Allah yang hadirnya alhamdulillah banyak. Itu adalah berkah bagi warga kami yang ada di RW 8. Di RW 7 dulu hanya Pak Wakil Wali Kota karena Pak Walinya, Pak Odetnya sedang sakit. Tapi diganti di seberangnya, kan RW 7 ini seberangnya itu RW 8. Ada akses masuk ke sana karena kami inginnya terintegrasi itu sehingga pada saat ditawarkan ya kita langsung aja ke RW 8 supaya nyambung dengan rencana yang telah kita buat gitu. Oke. Ternyata banyak juga inovasi dan ini bikin para pejabat atas juga tertarik untuk datang. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Ditengok lah sama pejabat. Padahal lagi COVID. Ya, padahal lagi COVID gitu ya. Lagi pakai masker. Oke Ibu, saya pengen lanjut nih. Saya tuh dengar nih katanya Sari Jadi itu punya buruan saya. Iya. Dan katanya buruan saya ini sampai dikunjungi oleh warga asing dari luar negeri. Nah itu seperti apa sih Bu? Kok bisa gitu warga asing tahu atau bisa main gitu ke buruan saya yang dimiliki Sari Jadi? Apa sih yang bikin daya tariknya itu? Itu alhamdulillah ya setelah kita KPSM 2000 di RW 8 kita lanjut ke RW 10. Tadinya ingin membentuk KPSM di RW 10. Tapi ternyata kalau hanya pengolahan sampah saja warga kurang tertarik ya waktu di RW 10. Akhirnya kita coba membuat buruan saya dulu. Kebetulan ada lahan milik warga yang tidak terurus. Tadinya rumput ilalang tinggi, tempat buang sampah, barangkal dan menyeramkan lah. Pernah ada yang buang anak ke sana gitu ya. Waktu itu sebelum kami tata. Akhirnya
saya bolak-balik waktu 2021 itu, ini sangat disayangkan, ini punya lahan bagus gitu ya, lahannya cukup luas, tapi ini saya sareksek lah lihat sampah di mana-mana dan sebagainya. Akhirnya ngobrol dengan Bu RW, Bu RW mau siap lanjut tidak setelah di RW 8, kata saya. Ternyata Bu RW respon, akhirnya mulailah kita melakukan sosialisasi dan edukasi. Sama metodenya kalau kami itu adalah sosialisasi awal di GSG RW dengan seluruh elemen masyarakat, stakeholder. Kita lihat direspon di masyarakat di sana. Setelah itu tiap RT, Bu, hoyong di Bumi Abi, nanti kumpulin berapa kakak, ya itu seperti itu. Jadi metode sosialisasi door to door ternyata sangat efektif. Karena kalau kita di audiensnya terlalu banyak, kadang mereka tidak fokus gitu. Tapi kalau kita pendekatannya door to door dengan audiens yang sedikit, ternyata mengena, Pak Kang. Karena di sini yang kita butuhkan merubah budaya kan. Kalau merubah budaya, merubah mindset, sehingga pola pikir sehingga menjadi kebiasaan, itu harus disentuh hatinya. Kalau kita hanya jangan, nggak boleh, hanya harus begini, harus itu, nggak akan mempan. Tapi kita pendekatannya dengan ngobrol seperti ini, akhirnya terjalin chemistry, membangun, tertarik, akhirnya melakukan. Pada saat sudah melakukan, mereka berbondong-bondong kan, karena kita buat grup, mereka share di grup. Udah, Abdi atos, kami sudah nih di rumah kami memilah sampah, kami sudah nih membuat menanam tanaman seperti itu. Jadi itu yang barangkali pendekatan itu yang menurut pengalaman saya yang ternyata sangat efektif, yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini. Karena tapi yang paling utama adalah memberi contoh dulu. Dari jajaran kitanya memberi contoh. Pada saat membentuk KBS, pada saat itu kami diinformasikan oleh kecamatan, Bu Lurah, siap tuh anggarannya, kalau membentuk KBS itu tidak mudah gitu ya. Anggaran perlu banyak. Alhamdulillah Pak, 0. Saya dalam setiap kegiatan tidak selalu kaitan anggaran. Kita justru saya yang swadaya masyarakat yang tergali. Masyarakat yang memberi nyuguhan, mengadakan konsumsinya. Jadi nggak bergantung gitu ya. Karena masyarakat itu jadi bangga pada saat ASN atau lurahnya pakai seragam, ikut ke rumahnya, ikut ke dapurnya, itu senang. Jadi intinya adalah bagaimana pendekatan kita disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau kita terus mengundang, dihadirkan ke aula kelurahan, memang dalam hal tertentu itu efektif juga. Cuman untuk hal-hal tertentu yang harus merubah budaya dan kebiasaan masyarakat, tentunya di sini ada pendekatan khusus yang plus yang harus kita lakukan. Karena itu mujarab. Sangat mujarab. Mantap itu strateginya. Karena dengan dilakukan itu masyarakat sudah tertarik, jadi lami kan. Jadi kegiatannya tidak hanya pas Ayah Lurah unggul, pas tidak. Jadi mereka jadi sampai sekarang gitu ya, itu yang harus meskipun dari seluruh RT warga itu belum semuanya. Yang sudah melakukan, merespon, kita apresiasi. Yang belum, kita terus kunjungi, edukasi. Karena untuk langsung tidak seperti makan cabai ya, terasa gitu. Tapi kita harus manfaatnya itu harus ada proses. Kebetulan kami biasa melalui proses tersebut gitu. Jadi intinya itu yang sudah kami lakukan dan sangat efektif untuk warga, khusus warga Sarijadi. Oke. Dan untuk yang didatangi oleh warga asing itu gimana sih Bu itu ceritanya? Untuk warga asing ternyata pada saat itu ada kegiatan di DKVP ya, ada kegiatan yang dari beberapa kepala negara di Milan, U20 kalau nggak salah ya. U20 waktu itu kebetulan Sarijadi menjadi RW 10. Buruan saya Sawargi menjadi yang dikunjungi.
nilai bagusnya itu adalah terintegrasi dari mulai before ada permasalahan sampah yang tadi saya sampaikan, barangkal pada saat itu warga sudah mau merespon untuk melakukan membentuk KBS dan buruan saya, sampahnya diambil dari kami ada 40 karung. Kita kan ada pengolahan sampah di halaman, kita 40 karung dikesanain, kita buat satu petak untuk menanam sayuran dari sampah organik yang kita hasilkan dari tanah dari sampah organik, tidak beli dari Lembang. Di sana karena dari Milan Filippo tertarik itu karena si pupuknya atau media tanamnya itu berasal dari permasalahan karena ada sampah itu. Tertarik karena ada permasalahan dari sampah dan jadi solusi itu betul. Yang Itu yang nilai tambahnya karena kalau menanam sendiri sudah banyak lah yang bagus, tapi bagaimana kita mencoba ada permasalahan kita selesaikan, cari solusi dan nanti menjadi nilai tambah gitu. Itu yang selalu kita arahkan kepada masyarakat gitu. Silahkan masyarakat berkreativitas. Hai, kita akan mendorong fasilitasi. Oke, siap Ibu. Mungkin tak terasa juga Bu, kita sudah Iya. di penghujung program Ngariung ini. Mungkin untuk terakhir Ibu, pertanyaan terakhir bisa Ibu sampaikan juga nanti di kamera bahwasannya apa sih harapan dari Ibu sebagai lurah, harapan Ibu tentang masyarakat dan juga Kota Bandung ini, Ibu? Ya. Terima kasih. Mungkin harapan kami setelah kita dari RW per RW melakukan kegiatan adalah menuju Sarijadi, mewujudkan Sarijadi asri, aman, sejahtera, ramah dan indah. Dengan sumber cepilah, sampah habis di sumber, cegah pilah olah, bagaimana merubah masyarakat untuk menyelesaikan sampah di sumber. Meskipun tidak mudah, tapi kita tidak putus asa, akan terus kita lakukan. Ya, itu karena ini harus kewajiban kita supaya pada saat terjadi darurat sampah, kita alhamdulillah kemarin juga tidak terasa darurat sampahnya karena kita sudah bergerak. Itu barangkali mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai yang kami harapkan. Oke, itulah harapan dari Ibu Lurah untuk masyarakat dan juga untuk Kota Bandung, dan semoga itu bisa tercapai baik itu di waktu yang lama atau semoga bisa di waktu yang dekat. Amin. Melaksanakan Ibu ya. Amin. Oke, warga Bandung. Tak terasa kita sudah ada di penghujung episode dari Ngariung ini yang berada di Kelurahan Sarijadi. Saksikan video-video selanjutnya dan jangan lupa untuk di-share kepada seluruh warga Bandung yang kalian kenal. Oke. Untuk itu kami dari saya selaku podcaster dan juga narasumber mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.